Selanjutnya zikir ketika duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya, apa zikirnya? Zikir yang paling pendek duduk di antara dua sujud itu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu aja. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allah buatlah 3 kali lah. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini dari Hudzaifah. Dia mendengar Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud cuman mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau kita ketemu Hudzaifah mungkin kita omongnya jelek. Lu aja budak kali misalnya ya. Kita omongannya jelek, Pak. Padahal sahabat itu juga hanya mengamalkan apa yang mereka dengar. Dan yang pendengaran mereka beda-beda. Makanya kalau kita beda itu nggak apa-apa lah. Wong sahabatnya juga beda-beda kok. Lo ngapa Nabi nggak menyeragamkan? Emang mungkin Allah sengaja membuatnya jadi berbeda. Jadi yang ngelihat beda, yang ngedengar beda gitu. Apalagi yang sudah disampaikan beberapa kali. Sunan An-Nasa'i 1069. Bacaan yang kedua begini bunyinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Makanya kalau pakai hadis bingung, Pak, kok nggak sama ya sama yang saya hafal. Hadis ini Sunan At-Tirmidzi 284. Yang menyampaikan siapa? Abdullah bin Abbas. Ya tadi mungkin saja Hudzaifah cuma dengar Rabbighfirlinya aja. Abdullah bin Abbas cuma dengar redaksi yang begini agak panjang, tapi nggak pakai Rabbighfirli, tapi Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada lafaz yang tak ada seperti yang kita biasa hafal. Sunan At-Tirmidzi nomor 284 dan dalam kitab hadis yang lain. Selanjutnya masih dari Abdullah bin Abbas, tapi dari matan versi Abu Dawud. Beda bunyinya. Allahumma ighfirli warhamni. Kalau yang tadi ada wajburninya kan Pak, ini enggak ada. Warhamni langsung wa'afini. Nah yang tadi enggak ada wa'afininya, enggak ada. Yang sebelumnya enggak ada, ini ada. Muncul wa'afini, wahdini ada sama dengan yang tadi. Warzuqni ada sama dengan yang tadi. Di sini hilang wajburninya hilang, tapi diganti wa'afini. Sunan Abi Daud nomor 850. Selanjutnya masih dari Abdullah bin Abbas, tapi versi Ibnu Majah beda lagi. Ini kuping siapa yang bermasalah ya Pak ya? Saya jadi bingung akhirnya. Beda-beda. Sama-sama dari Abdullah bin Abbas, tapi ada yang dari At-Tirmidzi, ada yang dari Abu Daud, ada yang dari Ibnu Majah, beda. Versi Ibnu Majahnya bagaimana? Rabbighfirli. Nah, ini udah pakai Rabbighfirli, enggak pakai Allahumma ighfirli. Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, lengkap dia. Warzuqni. Nah, yang warhamni hilang tapi. Langsung warzuqni warfa'ni. Nah, muncul matan baru nih, redaksi baru. Warfa'ni. Di lafal yang sebelumnya enggak ada warfa'ni itu. Tapi di sini ada warfa'ninya. Sunan Ibnu Majah nomor 898. Nah inilah gunanya ulama, manfaatnya ulama itu ini. Nah para ulama kemudian menggabungkan dari berbagai macam hadis dengan matan yang berbeda tadi digabung oleh ulama. Wal jam'u bainahum bainahunna ya. Digabung di antara semua hadis itu. Di antara semua hadis-hadis digabung-gabung, maka muncul lafaz versi Imam Syafi'i. Gabungan dari berbagai macam hadis. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Lengkap dah redaksinya. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampuni dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, cukupilah rezekiku, cukupilah hidupku. Wah, luar biasa, Pak. Mau kurang apa lagi kita ini? Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, kasih aku rezeki. Wahdini, kasih aku hidayah selalu. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkan segala kesalahan. Keren. Makanya enak kan kita bermadzhab Syafi'i, keren. Coba jajal jenengan masuk Salafi Wahabi, pendek, aneh-aneh lafalnya. Karena mereka tuh kaku langsung harus pakai satu hadis gitu. Karena kan mereka ngomong, Pak, langsung Quran hadis, nggak mau pakai ulama. Udah kayak iya aja langsung Quran dan hadis itu. Nah, inilah gunanya kita ikut ulama. Ulama punya kapasitas menggabungkannya. Dan ulama itu bukan ngarang kan, karena mereka ulama tabi'in. Mereka mengakomodir apa yang dipraktikkan oleh umat di zaman itu. Yang mempraktikkan juga bukan orang sembarangan, kalangan ulama dan kalangan orang-orang yang sedang belajar dari para tabi'in yang memang dijamin keislamannya. Kan digabungkan sedemikian rupa. Itulah mengapa fatwa ulama itu penting. Karena banyak hal yang nggak bisa disimpulkan dari satu dua hadis. Dan banyak hal yang orang tidak bisa menyimpulkan sendiri dari hadis-hadis yang ada. Butuh kajian yang matang. Itu namanya proses istimbat. Nah, inilah gunanya para ulama. Makanya mereka disebut dengan mujtahid, karena mereka mampu beristimbat. Nah, kita emang siapa kita? Kita nggak bisa ngolahnya. Kita ngambil produk jadi. Makanya semua buku tuntunan syarat lengkap itu bacaannya begitu. Saya sarankan bapak-bapak ke depannya